sudah belajar tentang perkalian silang dari sebuah vektor. Nah, sekarang kita kembali bisa kita lakukan dengan menentukan determinan sebuah matriks. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke operasi matriks. Oke. Operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan ini sama dengan pengurangan. Nah, misal kita punya matriks 1, 3, minus 2, 4, 7, 1 misalnya, dikurang 2, minus 1, 4, sorry ditambah 3, minus 7, minus 2. Oke. Ini kalau kita kurangkan matriks seperti ini mudah saja, penjumlahan 1 ditambah 2. Oke. Pokoknya yang sama posisinya itu yang dioperasikan. Oke. 3 tambah minus 1, 2 minus 2, 4. Oke. Dengan mudah kita dapatkan ini 3 tambah minus 1, 2, minus 2 tambah 4, 2, 4 tambah 3, 7, 7 tambah minus 7, 0, 1 tambah minus 2, minus 1. Oke, ini penjumlahan mudah. Oke, kita bisa belajar. Oke, yang kedua, perkalian matriks. Perkalian matriks, misal kita punya matriks seperti ini, matriks A 2, 3, 1, 2, dan matriks B misalnya 1, 2, 1, 2, 1, 1. Coba perhatikan kalau matriks penjumlahan matriks, kalau dia matriks 3 kali 2 itu harus sama dengan matriks dijumlahkan dengan matriks 3 kali 2. Jadi kalau yang penjumlahan tadi ukuran matriksnya harus sama. Kalau perkalian, coba perhatikan perkalian ukurannya ini harus sama dengan ini. Oke. Jadi baris matriks pertama harus sama dengan kolom matriks kedua. Oke. Jadi kalau kita punya perkalian A kali B, coba perhatikan caranya. A kali B ini 1, 2, 1, 2, 1. Ini sama dengan caranya mengalihkan yang ini dan ini. Oke. Nah, berarti 2 kali 1 di elemen ini 2 kali 1 ditambah 3 kali 2. Oke. Baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian yang kedua, perkalian yang kedua, yang ini yang kedua dikalikan dengan yang ini. Oke. Jadi 2 kali 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Oke. Kemudian dikalikan dengan kolom ketiga, berarti 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 1. Baris yang kedua, coba perhatikan baris
Kemudian apalagi 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. Kemudian 1 kali 1 ditambah 2 kali 1. Nah, kalau kita selesaikan, ini jadinya 2 ditambah 6. 2 tambah 6 berarti 8. 2 tambah 2 4. Ini 4 ditambah 3 berarti 7. Kemudian ini 2 ditambah 3 5. Ini 1 ditambah 4 5. Ini 4 2 tambah 2. Kemudian tadi 1 kali 1 tambah 2 kali 1 berarti 1 tambah 2 3. Oke. Jadi seperti itu cara mengalihkan sebuah matriks. Oke. Coba perhatikan contoh yang lain. Lihat contoh yang lain. Perkalian matriks. Misal matriks A. Matriks A 3 kali minus 1. 3 minus 1 minus 4 2. Oke. Sedangkan matriks B sama dengan 5 2 minus 7. AB A kali B sama dengan 3 minus 1 minus 4 2. Ini 5 2 minus 7 3. Oke. Dengan mudah kita dapatkan di sini 3 kali 5. Ini 3 kali 5 15 ditambah minus 1 dikali minus 7 berarti 7. Oke. Yang ini coba perhatikan, yang ini dikalikan yang ini. Oke. Kemudian yang ini lagi dikalikan dengan ini berarti 3 kali 2 ditambah 3 kali 3 9 minus 3 minus 1 kali 3. Dengan cara yang sama, ini minus 20 minus 4 kali 5. Kemudian ini kali ini dan ini dikali dengan ini. Oke. 2 kali minus 7 berarti minus 14. Ini minus 8. Minus 4 kali 2 minus 8 ditambah 2 kali 3 6. Oke. Sehingga hasilnya ini 22 3 minus 34 minus. Oke. Ini A dikali dengan B. Bisa ya? Jadi baris dikali dengan kolom. Oke, jadi kata kuncinya perkalian matriks baris dikali dengan kolom. Kemudian B kali A. Kalau B kali A berarti 5 2 minus 7 3. Oke. Jadi 3 minus 1 minus 4 2. Oke. Ini kalau dikalikan berarti ini 15 dikurang 8. Yang ini kali ini. Oke. Kemudian ini dengan ini minus 5 dikali dengan minus 1 tambah 2 dikali 2 tambah 4 minus 21 minus 7 kali 3 dikurang 12. Ini minus 7 kali 1 minus 1 7 tambah 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan ini 7. Ini minus 1. Ini minus 33. Ini 13. Oke. Nah, coba perhatikan A dikali B tidak sama dengan B
ini biasa dikatakan matriksnya tidak komutatif. Oke. Tidak komutatif, dan kita mengenal namanya komutator. Ini biasa nanti dipakai di mekanika kuantum, komutator ketika kita bekerja dengan matriks operator. Oke. Komutator A dan B. Ini ingat konsepnya, ini kurung siku A B, ini komutatornya, ini sama dengan AB dikurang B. Nah, berarti kalau menurut contoh kita ini sama dengan komutatornya 22 3 minus 34 minus 2. Oke, dikurang 7 minus 1 minus 33 13 sama dengan minus 22 kurang 7 berapa? 22 kurang 7 14 15. Oke, 3 dikurang minus 1 4 minus 33 dikurang minus 34 dikurang minus 33 minus 6 minus 1 minus 2 dikurang 13 minus 15. Oke. Jadi komutatornya A dan B diberikan oleh matriks yang ini. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang komutator dan perkalian matriks? Ada pertanyaan? Jelas? Halo, coba apa? Saya ingin mendengar dari Anda. Jelas? Bagaimana? Coba aktifkan dulu sama kameranya. Oke, jadi bagaimana Margareta? Bagaimana Margareta? Ada yang bisa nyangkut? Kenapa, Pak? Iya, maksudnya jelas? Jelas, Pak. Oke, Arni bagaimana? Jelas Arni? Siapa ini? Putri Andita, bagaimana Putri Andita? Bisa ditangkap penjelasan saya? Halo, bisa ditangkap penjelasan saya? Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini matriks 2 kali 2. Ini perkalian matriks 2 kali 2. Anda bisa mengalihkan matriks 3 kali 3 dengan tangan. Bahkan matriks yang 20 kali 20, 30 kali 30. Nah, itu nanti yang seperti itu nanti Anda kerjakan menggunakan komputer. Jadi yang seperti itu nantinya Anda akan pelajari di fisika komputasi, mengalihkan matriks dengan ukuran besar. Bahkan saya pernah mengalihkan matriks 10.000 kali 10.000. Tetapi itu dengan menggunakan komputer. Tetapi begitu kita tahu bahwa perkalian matriks itu adalah baris dikali dengan kolom, kita dengan mudah mengalihkan matriks yang ukurannya lebih besar dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, sekarang ada satu matriks yang penting, bagian dari matriks, yaitu inverse matriks. Oke. Inverse matriks. Apa itu inverse matriks? Misal kita punya persamaan kemarin, persamaan linier. Ini X, kita mulai dari sini saja, kurang
bisa kita buat dalam bentuk matriks seperti ini. Kita bisa buat dalam bentuk matriks. Ini 1 0 minus 1 minus 2 3 0. Ini 1 minus 3 2 x y z sama dengan 5 1 minus. Oke. Jadi ini x-nya 1, sini y-nya 0, tidak ada y, di sini 0, z-nya minus 1 sehingga di sini minus 1. Begitupun dengan persamaan-persamaan selanjutnya kita transformasi ke dalam bentuk matriks. Oke. Misal matriks yang ini kita misalkan ini adalah, kita beri nama ini matriks M. Kita beri nama ini matriks M besar. Kemudian ini kita beri nama misal matriks R. Kemudian ini matriks K misalnya. Oke. Berarti persamaan ini bisa ditulis dalam bentuk matriks M dikali R sama dengan K. Oke. Atau R M inverse ini dikalikan M inverse dikali dengan M dikali R, keduanya dikali dengan M inverse. M minus 1 itu artinya M inverse. Oke, dikali dengan K. M inverse kali ini hasilnya adalah identitas. Matriks identitas, apapun yang dikalikan dengan matriks identitas besarnya sama. Sehingga ini bisa ditulis R sama dengan matriks inverse dikali dengan K. Oke, jadi banyak algoritma nanti di dalam pemrograman untuk menentukan ini R terkait dengan nilai X, Y, Z. Nah, ini itu kita mencari inverse matriks M. Oke. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah bagaimana cara menentukan oke, jadi cara menentukan matriks, inverse matriks. Inverse matriks ditentukan, coba perhatikan, M inverse sama dengan seper determinan M dikali dengan kofaktor transpose. Oke, jadi yang pertama kita harus temukan, cari adalah determinannya M, kemudian kofaktornya, kemudian setelah itu ditranspose. Oke, jadi untuk menentukan matriks, langkah pertamanya tentukan determinan, tentukan kofaktor, matriks kofaktor misalnya kita C, kemudian C transpose, dan kita bisa menentukan dengan rumus M inverse sama dengan seper determinan M dikali dengan C transpose. Oke, sekarang kita tentukan, perhatikan baik-baik cara menentukan determinannya matriks, inverse-nya matriks ini. Oke. Kita tadi punya matriks M, minus
matriks ini kita sudah pelajari kemarin, bisa kita tentukan determinan M ini sama dengan, kita ambil baris pertama saja. Oke, baris pertama berarti 1, 3 kali 3, 0 kali minus 3. Oke, sorry, 3 kali minus 2, 3 kali 2. Saya ulangi. Sorry, kenapa saya juga ini, sorry, terlalu cepat-cepat. 1 dikali dengan 3 kali 2 ditambah 0 kali minus 3. Berarti ini 3 kali 2 6 dikurang 0. Kemudian di sini 0, kita di sini kurang 0. Ditambah minus 1, yang ini minus 1-nya yang ini. Oke, nah sekarang minus 1, 2 kali minus 3, 2 kali minus 3 berarti berapa itu? 2 kali minus 3 minus 2 kali minus 3 6 dikurang 3 kali 1. Oke, dikurang 3. Oke, ini hasilnya 18. 6 kurang 3 sorry, salahnya di sini. Oke, ini bukan 3, ini di sini 1. Oke, berarti di sini 1. Ini kesalahan apa seperti itu, butuh ketelitian tersendiri. Oke, 6 ini minus 3, jadi determinannya sama dengan 3. Oke, jadi kita sudah menentukan determinan matriks M. Nah, sekarang kofaktornya. Nah, cara menentukan kofaktor. Nah, kita tentukan per baris. Oke, jadi bisa kita tentukan per baris. Misal baris pertama, coba perhatikan baris pertama. Baris pertama, kofaktornya yang ini, coba perhatikan kofaktornya baris pertama, kolom pertama. Kofaktornya ini adalah ini. Oke, jadi kofaktornya itu ini dengan ini. Coba perhatikan kofaktornya yang ini, yang pertama. Ini adalah ini. Oke, berarti baris pertama yang berarti ini 3 0 minus 3 2. Oke, ini kalau dikalikan kofaktornya yang ini, determinannya ini adalah 3 kali 2 dikurang 0 kali minus 3. Berarti ini sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kofaktornya yang ini, 0. Nah, coba perhatikan kofaktornya ini 0, berarti minus 2 1 0 2. Oke. Jadi coba perhatikan posisi di sini, ini sangat menentukan benar tidaknya kita menentukan determinan sebuah matriks. Tapi yang di sini ini minus. Oke. Minus ini minus 2 1 0 2. Oke. Dengan cara yang sama kita dapatkan, kita akan
tetapi di sini ada minus, berarti di sini 4. Oke. Kemudian kofaktor yang ketiga, ini kofaktornya yang ini. Kofaktornya yang di sini itu adalah 2, 3, 1, minus 3. Di sini minus 2, 1, 3, minus 3. Oke. Ini 3. Oke. Kemudian kofaktornya yang baris kedua. Baris kedua. Kofaktornya yang ini. Bisa perhatikan. Yang ini ya, kofaktornya yang ini adalah ini. Oke. Jadi kofaktornya yang posisi di situ yang dilingkari itu adalah 0, minus 1, minus 3, 2. Oke. Jadi di sini kita punya matriks. Di sini minus. Berapa tadi di sini? 0, minus 1, minus 3, 2. Ini hasilnya 3. Kemudian kofaktornya kolom kedua. Ini sekarang positif. Ini 1. Kofaktornya yang di sini berarti 1, minus 1, 2. Oke, 1, 2. Ini kofaktornya di sini 1, minus 1, minus 1, 3. Oke, kemudian di sini minus, cara yang sama, 1, 0, 1, minus 3, 3. Oke, jadi coba perhatikan untuk matriks 3 kali 3 menentukan kofaktornya. Tandanya ini di sini plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Oke, jadi bergantian seperti itu. Sehingga tadi di sini tadi, sini plus, minus, sini plus, minus, plus, minus. Oke. Nah, kemudian baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga, yang pertama, matriks yang pertama, kofaktornya berarti ini 1, berarti ini adalah ini. Kofaktornya itu oke. 0, minus 1, 3, 0. Minus 1, 3. Berarti ini sama dengan 3. Oke. Dan di sini kofaktornya minus. Ini 1, minus 1, minus 2, 0, 2. Kemudian di sini 1, 0, minus 2, 3. Sama dengan 3. Oh, sorry. Tadi ada gangguan sedikit, mungkin yang baris ketiga. Oke, jadi kita sudah dapat matriksnya. Baris pertama kofaktornya, baris kedua, baris ketiga. Sehingga kita punya kofaktornya kita simbol dengan matriks C. Oke. Baris pertamanya adalah ini 6, 4, 3. Baris kedua 3, 3, 3. Kemudian ini 3, 2, 3. Oke, jadi setelah kita cari satu persatu, kita masukkan ke dalam matriks kofaktor C. Oke, jadi C, matriks C yang di bawah ini itu adalah 6, 4,
3, jadi diambil dari sini 6, 4, 3. Oke, baris kedua 3, 3, 3. 3, 3, 3, 2, 3. Nah, sekarang C transposnya, oke? Karena kita butuh C transpos. C transpos, ingat transpos itu artinya baris menjadi kolom, oke? Jadi coba perhatikan baris menjadi kolom. Baris pertama 6, 4, 3. Berarti ini di sini jadi 6, 4, 3. Oke. Kemudian 3, 3, 3. Ini berubah di sini, berubah jadi kolom kedua. Dan kolom ketiga 3, 2, 3. Oke. Sehingga bisa kita tentukan dari persamaannya tadi M inverse-nya sama dengan determinan M sepertiga dikali dengan C kofaktor C, berarti 6, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3. Oke. Jadi inilah determinan matriks M. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan cara menentukan matriksnya, determinannya? Apa namanya? Kalau saya sampai enggak berasumsi sebenarnya dia tidak susah. Tidak susah karena hanya perkalian dengan pengurangan, tidak ada integral sama sekali. Yang kelihatan dia seakan-akan susah karena dia panjang. Itu saja. Tetapi kalau misalnya Anda ikuti alurnya, Anda ikuti langkah-langkahnya, dia akan terasa lebih mudah. Dan kuncinya latihan. Oke, jadi kuncinya latihan. Nah, kalau kita ingin menentukan tadi nilai X, kita kembali ke problem yang pertama. Ini di sini. Berarti R kita ambil dari sini saja. R sama dengan M minus 1 K, berarti X, Y, Z sama dengan determinannya M inverse sepertiga 6, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3 dikali dengan 5, 1 minus 1. Oke. Ini sama dengan sepertiga. Nah, perkalian matriks baris dikali dengan kolom, berarti ini kali ini, berarti 6 kali 5 30 ditambah 3 kali 1 ditambah kurang minus 30. Oke. Baris yang kedua ini berarti 4 kali 5 20 ditambah 3 dikurang 20. Oke. Ini cara sama 15 ditambah 3 dikurang 30, berarti sama dengan sepertiga 3 minus 12. Tahu sama dengan, kalau ini dikalikan 1 minus 4. Oke. Berarti X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan minus 4. Itu penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan inverse matrix. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin dikonfirmasi? Oke, kalau tidak ada, untuk materinya kan hari ini matriks dengan integral lipat.
Nah, integral lipat nanti saya upload di YouTube, nanti Anda coba nonton di sana. Oke? Atau minggu depan lah kita lanjutkan. Ada yang ingin dikonfirmasi sampai di sini matriks inverse?